Oke, balik lagi di Arcane Trades dan di video kali ini kita akan belajar bersama-sama yaitu market profile yang dimana kita akan bahas sampai breakdown di weekly profile yang seperti apa. Ya, weekly profile itu ada 3 macam yaitu klasik ekspansi, konsolidasi reversal, dan midweek reversal. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang market profile mulai dari konsepnya dan sampai di akhir kita akan bahas tentang klasik ekspansi seperti apa. Oke, sebelum kita mulai kita intro terlebih dahulu. Oke, kita lanjut di market profile. Apa sih market profile, Mas? Market profile itu merupakan gambaran dari data diri market, atau kalau misalkan kita manusia, pastikan kita punya karakteristik seperti apa, ya kan, fisiknya seperti apa, apakah dia tinggi, apakah dia gemuk, apakah dia putih, apakah dia memiliki rambut yang warnanya merah, ya kan. Dan kalau misalkan market, ya, dia punya karakteristik yang memang dia ke atas, dia ke bawah, dia bullish, dia bearish, kapan dia bullish, kapan dia bearish, itu kita akan pelajarin di market profile ini. Karena market profile ini merupakan poin ya yang mungkin bisa dijadikan untuk arah. Ya, yang pertama ada OLHC. Apa itu OLHC? Yaitu open low high close. Ya. Dia akan membuat bullish. Ya, dia open di sini, kemudian dia buat low, dan kemudian dia buat high, kemudian dia close lagi masuk ke dalam range-nya. Bagaimana open low high close ini tercipta atau candle bullish ini tercipta? Kita pelajarin untuk candle weekly, karena kita akan mempelajari weekly profile. Yang pastinya kita akan membaca candle weekly ini akan seperti apa. Jika kondisinya dia bullish, ya, kita akan berekspektasi dia akan membuat low, pastinya dong. Dia akan membuat low dan kita akan mendapatkan buy di sini dan sell di high-nya, ataupun ya di dekat high-nya sebelum dia close mungkin. Oke. Jadi ada dua macam untuk candle weekly, ada OLHC dan OHLC. Yang pertama kita belajar OLHC dulu. Ya, candle weekly seperti apa, dan umumnya dia mungkin di hari Senin dia bullish, terus kemudian hari Selasa dia bearish, kemudian ditarik lagi, ya. Dan kemudian hari Rabunya dia naik ke atas. Oke, lanjut. Weekly profile bullish klasik ekspansi, ya. Ini yang pertama banget, yang basic banget atau yang klasik banget, ya, karena dia akan bullish. Dimaksud klasik seperti apa? Klasik karena dia membuat Selasa low of the week, atau di awal dia membuat low, ya, maka disebut klasik. Ya, dia bisa saja hari Seninnya akumulasi, terus kemudian hari Selasa manipulasi, dan Rabu Kamis distribusi, dan kemudian di hari Jumatnya dia retest atau masuk ke dalam range lagi. Oke. Bagaimana kita mengidentifikasi weekly profile bullish klasik ekspansi, ya? Karena dia bullish, kita pasti mengidentifikasinya untuk buy. Buy-nya di mana? Di low-nya. Kapan kita melakukan buy? Ya, pastinya di hari Selasa. Senin kita skip untuk trade. Ya, jangan melakukan trade di hari Senin. Tapi Mas nggak tahu kalau misalkan dia bikin low kapan, gitu kan? Oke, di mana kita bisa dapat bantuan untuk seperti ini? Nanti kita breakdown, ya. Yang jelas, ketika dia membuat weekly profile bullish klasik ekspansi, yang kita ekspektasikan dalam otak kita adalah, oh ya, Selasa low of the week. Kalau misalnya Selasa low of the week, ya kan, kita lihat apakah di bawah hari Senin ada PD Ray, ya, mungkin fair value gap, breaker block, order block, external low atau SSL, sell side liquidity, ya, ataupun rejection block. Yang kita pakai apa? H1 ke atas, ya. H1 order block, H1 fair value gap, ya, ataupun H4 fair value gap, H4 breaker, atau daily atau weekly juga boleh. Itu untuk ekspektasi kita. Oke, contohnya di sini ada di XAUUSD, tepatnya di minggu terakhir sebelum gue upload video ini, dia terjadi bullish classic expansion, ya, atau kita ekspektasikan dia Selasa low of the week. Kita lihat di hari Senin dia melakukan penurunan, ya, open di sini, terus kemudian dia melakukan penurunan dan dia membuat external liquidity atau sell side liquidity. Kemudian dia naik ke atas lagi ke dalam range-nya. Pasti ini adalah week di candle hari Senin. Dan kemudian kita lihat di hari Selasanya. Di hari Selasanya dia membuat penurunan, ya, ke bawah, terus kemudian ke atas, kemudian dia ke bawah. Kemudian di ke bawah dia mengambil external liquidity tadi atau PD Ray yang tadi. Ya, by the way ini di candle H1, ya. Jadi teman-teman ceknya bisa di H1. Terus kemudian dia di M15, ya, ataupun di H1 ini pun kita lihat di sini ada CISD, ya. Paling mudah untuk konfirmasi daripada bullish klasik ekspansi ataupun weekly profile yang lainnya, ya, itu adalah CISD. Check in state delivery. Oke. Di mana kok kita tahu, Mas, dia bisa jadi low of the week, ya kan? Kenapa nggak jadi high of the week, ya kan? Oke, kita ekspektasikan dia dibantu oleh data yang lainnya. Kita lihat datanya, yaitu economic calendar atau news. Ya. Bullish classic expansion
ya. Wajib banget untuk di Forex Factory-nya, karena aku gunain Forex Factory ya, dia wajib banget kosong di hari Seninnya, dan kemudian dia ada volatility market dimulai dari hari Selasa. Karena apa? Ada red folder di hari Selasa ya. Hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada red folder. Ini kita bisa berekspektasi bahwasannya dia akan membuat bullish classic expansion. Tapi itu bisa jadi aja mas, bisa jadi dia bikin bearish classic expansion. Nah, makanya kenapa Senin kita skip. Supaya apa? Supaya kita tahu dia mau bikin low of the week atau high of the week. Kalau misalkan kita lihat data, case dari sebelumnya, hari Senin turun pak. Hari Senin turun. Dan kemudian market diambil low-nya hari Senin. Ya, artinya kan hari Senin ini menunjukkan bahwasan oh dia retest ke bawah dari data minggu yang sebelumnya. Mungkin data hari Jumat atau hari Kamis dia nyamperin ke situ karena di situ ada PD array, ya kan? Mendekati PD array tersebut. Ya. Terus kemudian dia di hari Selasa ngambil terbantu oleh volatility market dan dibuatlah reversal ke atas. Begitu. Jadi kita ekspektasinya dari studi Monday lah. Dari studi Monday. Jadi kita pelajarin data hari Senin seperti apa. Oke, nanti kapan-kapan kita akan bahas kenapa kok hari Senin di skip dan gimana sih ketika dia ngebuat bullish classic ekspansi itu seperti apa. Nah, kita akan bahas di Discord mungkin atau di grup Telegram ya, saat kita live. Bentuk-bentuk bullish classic ekspansi Senin ini seperti apa aja ya. Mungkin dia ada akumulasi atau dia ada ekspansi ya. Ini terjadi kalau misalkan bullish classic ya, bullish classic kita nyebut aja bullish classic. Wajib banget untuk kita dapat ekspektasinya, yaitu kita lihat economic calendar seperti apa ya. Oh, Senin nggak ada nih mas, kosong gitu kan. Terus kemudian hari Selasa mulai volatil, dia ada red folder di sini. Nah, situ kita lihat deh marketnya di hari Senin seperti apa kemarin, dan kita nandain PD array-nya seperti apa begitu. Oke, kita lanjut ya. PD array ya, PD array yang harus kita tahu kalau misalkan market mau bullish, jelas pasti PD array-nya adalah PD array yang bentukannya bullish juga ya, mungkin di sebelah kiri. Kalau misalkan kasus yang tadi itu ada external low atau sell side liquidity, makanya setelah dia nge-sweep ini atau mengambil external low ini ya, dia melakukan penaikan ya, atau membuat CSD atau konfirmasi ya. So, kalau nggak salah di M15-nya ada breaker block, nanti kita bakalan breakdown juga di chartnya langsung. Oke, kita lanjut. OHLC ya, sekarang OHLC yaitu bearish. Market akan membuat open, high, low, close. Mudahnya seperti ini ya. Mungkin market akan membuat low dulu, terus kemudian membuat high dulu, terus kemudian low lagi. Habis itu masuk ke range-nya. Ini OHLC ya. Kenapa di sini ku high like di bagian high-nya? Karena ketika market akan membuat OHLC, kita harus ngambil harga di high-nya untuk dapetin profit yang lebih banyak untuk nge-sell. Oke, weekly profile bearish classic ekspansi. Kalau misalkan tadi bullish, sekarang bearish ya. Open high, low close. Ya jelas PD array-nya ada di atas ya, di atas hari Senin kalau bisa, atau kalau misalkan hari Senin membuat buy side liquidity juga bisa gitu, atau external high gitu, dan kemudian Rabu turun, terus kemudian Kamisnya turun, Jumatnya naik. Ataupun ada kasus biasanya setelah Rabu expand ya ke bawah jauh, Kamisnya dia bikin reversal, itu bisa. Terus kemudian Jumatnya lanjut lagi, atau Jumatnya naik lagi sedikit, atau konsolidasi. Itu akan kita bahas lebih lanjut mungkin di Discord. Makanya teman-teman yang belum masuk Discord ya bisa masuk Discord, atau di Telegram juga boleh, biar kita studi lebih lanjut gimana weekly profile classic ekspansi ini, biar ada pembahasan. Oke, kita lanjut. Jika bearish classic ekspansi, kita ekspektasikan Selasa sebagai high of the week ya. Dia open di sini, terus kemudian hari Senin dia naik. Oke, hari Senin naik. Udah, tinggal kita cek aja nih. Di atas hari Senin, apakah ada PD array? Ya. Mungkin ada nih. Ini mungkin ada ya. Cuma aku nandain di sini adalah external high-nya atau buy side liquidity-nya. Diambil di hari Selasa, terus kemudian dibuat CSD di sini. Diambil CSD di sini. Ya, kita bisa turun ke low time frame lagi di sini. Terus kemudian hari Rabu dia turun, Kamis dia retest, ya, terus lanjut lagi dan berhenti dengan konsolidasi market ranging. Untuk dibantu oleh ekonomi kalendernya masih sama. Senin dia skip ya. Terus kemudian hari Selasa ada volatility market yaitu red folder. Ya, kita bisa ekspektasikan bahwasanya hari Selasa akan menjadi high of the week. Kenapa begitu? Karena Seninnya membuat data. Ya, Senin membuat data seperti ini,
Ya, terus kemudian dibantu oleh ekonomi kalender, hari Selasanya seperti ini, oke. Dia berarti Selasa high of the week. Kemudian turun lagi. Atau kita juga bisa menggunakan data weekly yang sebelumnya. Dan PDRA-nya pasti ketika market mau bearish, itu pasti bentuknya begini, ya, searah. Ada external high atau BSL ya, ada rejection block, ya. Kemudian ada order block yang seperti ini, ada breaker block yang wajib banget kalau misalkan dijadikan konfirmasi CISD. Kemudian ada fair value gap. Ya, walaupun ketika memang udah teman-teman terbiasa dengan order block, boleh aja di order block. Ketika dia displaced begini, ada order block sini, terus market biasanya langsung naik begini, terus turun. Begitu. Itu ada juga yang pola seperti itu ya. Mungkin diterbiasakan aja untuk melihat order block seperti apa. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke yang pertama, yaitu bullish ekspansi dengan real chart. Oke, sekarang kita udah di real chart ya. Kita cek di sini XAUUSD H1 di minggu terakhir ya. Dan ini juga sebagai case kita di kasus kali ini, di study kali ini, di weekly profile. Ya, kita lihat dari Senin datanya turun ya. Dan kita punya high weekly sebelumnya atau high hari Jumat di atas sini. Kemudian dia turun ke bawah. Kemarin sebenarnya aku berekspektasi dia ngambil low-nya hari Jumat di sini ya, low NFP. Ternyata nggak nyampe juga. Dan data di sini kita dapetin di hari Senin ya. Di hari Selasa ada penurunan, kemudian naik, membersihkan area yang di atas, kemudian dia ke external liquidity ya. Apa yang terjadi di hari Selasa ya untuk pola reversalnya? Kita cek di M15, boleh H1 boleh M15. Kalau misalnya memang teman-teman terbiasa dengan M15, boleh pakai M15. Di sini ada external liquidity atau buy side liquidity ya, diambil oleh dia. Dan kemudian di sini ada order block ya, order block yang di break sama dia. Dan kemudian kalau misalkan memang teman-teman mau ngambil di fair value gap juga bisa kayak gitu. Dan sampai mana market bergerak ya, paling mudahnya adalah di atas ini ya, karena ini udah liquidity semua yang kemungkinan akan disapu ya. Dan di sini juga ada high hari Senin di sebelah sini ya. Kalau misalkan memang teman-teman mau berhenti di sini, it's okay, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan di studi kali ini kita gunakan projection untuk menentukan arahnya. Contoh kita tarik dari sini, terus kemudian kita tarik sampai dengan tempat dia bikin high. Di sini ada -2 ya, sampai -2,5. Itu sebagai acuan kita untuk take profit ya, atau market akan bergerak adanya reversal atau penurunan di area -2 sampai -2,5. Jadi kita berhenti buy sampai area sini ya, ataupun kalau misalkan memang kita mau pakai data H1 boleh kita sampai sini ya. -2-nya di atas sini ya. Begitu kita udah bisa berhenti buy di -2 ya. Begitulah kalau misalkan untuk pola konfirmasi daripada weekly profile untuk bullish klasik ekspansi ya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, kita udah masuk ke contoh bearish klasik ekspansi. Kita lihat di data hari Senin ya. Di data hari Senin dia naik ya, naik buat high low, kemudian dia ke high ya. Dan di sini terjadi CISD ya, di sebelah sini di candle H1 ada CISD di sini. Dan kalau misalkan kita mau ngezoom lagi ke M15 juga bisa, atau M30. Untuk PDRA-nya di sini ada 4H breaker block, dia fill di sana. Terus kemudian di M15 dia ada order block di sini ya. Ataupun kita bisa ya sama aja sih, di sini udah CISD sebenarnya. Sini CISD keambil, habis itu market bergerak ke bawah. Jadi gampangnya ketika memang udah tahu seperti itu ya. Terus kemudian untuk TP-nya sampai mana ya? Untuk TP-nya kita tarik projection lagi atau standar deviasi. Nah, kita bisa sampai di -2 sampai atau -2,5, atau teman-teman mau sampai ke low-nya sebelah sini karena mungkin dia external liquidity juga bisa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kan kalau begini enak nih, ya teman-teman, enak. Oh iya, dia udah mulai sell di situ. Tinggal diikutin deh marketnya. Ya, internal, eksternal sampai dengan drawdown liquidity-nya dia atau PDRA yang selanjutnya. Gitu. Makanya kenapa market pasti bergerak dari liquidity ke liquidity. Nah, liquidity itu kan sebenarnya adalah apa ya? Adu perdagangan di sana. Makanya kita sebut likuiditas. Gitu. Ada jual dan beli di sana. Nah,
Maksudnya liquidity adalah tempat di mana orang naruh liquidity-nya di mana, ya. Contoh kalau misalkan sel ada di yang kita sebut PD array itu, ada breaker block, order block, fair value gap, dan yang lainnya. Oke, dan dia bergerak juga ke arah PD array yang selanjutnya lagi gitu. Jadi mungkin gitu aja ya di video kali ini. Thank you udah nonton. Sorry kalau misalkan videonya kepanjangan, dan sorry banget kalau misalkan bahasanya terlalu belibet atau terlalu kaku. Mungkin bisa diulang aja videonya atau di-download PDF-nya di kolom deskripsi ya, untuk jadi pegangan di bullish classic ekspansi ataupun bearish classic ekspansi. Ya, di next video kita akan bahas tentang midweek reversal ataupun konsolidasi reversal. Thank you udah nonton, dan jangan lupa subscribe ya, kasih komen juga, dan jangan lupa like, share ke temen lu, keluarga lu, atau saudara lu yang lainnya yang butuh video ini. Lumayan buat arah juga. Cukup dari gue, salam, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.